Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah riset operasi. Di sini kami akan mempresentasikan final project atau project akhir dari kelompok kami dengan judul implementasi metode linear programming dalam memaksimalkan keuntungan UMKM Bakso Pak Leo. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Unsatul Mutaromah dengan NIM 2224 1010 3002. Saya Alfio Damayanti dengan NIM 2224 1010 3032. Saya Luluun Vivalatisa dengan NIM 2224 1010 3038. Saya Sahrizal Ramadhani Widiarto dengan NIM 2224 1010 3045. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas kami, yaitu perhitungan keuntungan yang optimal dapat dilakukan dengan memodelkan sejumlah variabel terkait dalam suatu permasalahan, salah satunya menggunakan metode linear programming. Linear programming adalah suatu teknik dalam matematika untuk memecahkan suatu masalah dengan satu metode yang bertujuan untuk memaksimumkan dan meminimumkan produksi atau sesuatu dan dibatasi oleh batasan yang sudah ditentukan. Linear programming memiliki 3 unsur untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu pertama, variabel keputusan, yang kedua, fungsi tujuan, dan yang terakhir yaitu fungsi kendala, yang dimana masing-masing unsur memiliki karakteristik penyelesaian secara linear. Metode linear programming memiliki 2 jenis. Yang pertama, metode grafik, dan yang kedua, metode simplex. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode grafik dan metode simplex karena variabel keputusan yang digunakan lebih dari satu produk. Kami menggunakan metode ini guna untuk menyelesaikan permasalahan di Bakso Pak Leo untuk menyelesaikan seluruh permasalahan linear programming. Dengan menggunakan linear programming diharapkan dapat menyelesaikan dan menyusun rencana produksi yang lebih baik dengan modal yang minimum dan keuntungan yang maksimum, dengan tetap mempertimbangkan sumber daya, tenaga kerja, dan hasil produksi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Okay, next. Yang selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan. Jadi dari penelitian ini, dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam laporan ini, yaitu bagaimana cara memaksimalkan keuntungan yang didapatkan UMKM Bakso Pak Leo menggunakan linear programming, menggunakan metode grafik dan metode simplex. Untuk tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui kecocokan penerapan linear programming, metode grafik, dan metode simplex untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi UMKM Bakso Pak Leo dengan keuntungan yang didapatkan setiap harinya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk penulis, dengan menuliskan laporan ini, penulis dapat menganalisa dan dapat mengimplementasikan materi linear programming pada kejadian di lapangan di bidang UMKM menggunakan metode linear programming, metode grafik, dan metode simplex. Untuk pembaca, dengan adanya penulisan metode linear programming ini, pembaca dapat mengetahui penerapan linear programming, metode grafik, dan metode simplex dengan menyelesaikan suatu permasalahan di lapangan yang bergerak di bidang UMKM untuk maksimasi keuntungan. Next. Selanjutnya, bab hasil dan pembahasan akan dibahas oleh saya, yaitu yang pertama ada 2.1 dengan konteks bisnis Bakso Pak Leo. Yang pertama ada profil mitra dari UMKM tersebut, yaitu Bakso Pak Leo merupakan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang didirikan oleh Bapak Leo sejak tahun 1918. Beliau sudah berpengalaman kurang lebih 30 tahun dalam bidang kuliner, khususnya kuliner makanan bakso. Mulai tahun 2022, bisnis Bapak Leo dialihkan ke anaknya. Yang pertama ada biografinya, yaitu nama mitranya Bakso Pak Leo, lalu nama ownernya Eko Heri Cahyono, selanjutnya ada alamatnya di Perumahan Masjid Blok KP 1 Jember, lalu ada nomor teleponnya yaitu 0852 3626 8177,
Selanjutnya ada tahun mulai usaha yaitu 1989. Lalu ada produk yang dihasilkan yaitu beraneka ragam bakso. Selanjutnya ada data-data pendukung bisnis. Bakso Pak Leo beralamat di perumahan Masjid Suber. Bakso ini telah berdiri sejak tahun 1989. Bakso Pak Leo mulai beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu, pukul 9.00 sampai dengan 17.00. Bakso Pak Leo ini tutup pada hari Minggu dan hari-hari besar seperti bulan puasa, peringatan Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menu bakso Pak Leo yang paling diminati adalah bakso kecil dengan harga mulai dari 15.000 dan bakso jumbo dengan harga mulai dari 13.000. Porsi yang disediakan untuk dua menu tersebut sebanyak 100 porsi untuk masing-masing menu dengan total modal per hari yaitu 2.300.000. Selanjutnya ada pendapatan kotor yang dihasilkan oleh bakso Pak Leo ini per harinya sebesar 2.800.000 untuk dua menu tersebut dengan keuntungan bersih sebesar 500.000. Dengan rincian keuntungan untuk menu bakso kecil yaitu 3.000 per porsinya dan menu bakso jumbo mendapat keuntungan 2.000 per porsinya. Dari rincian data-data di atas, pemilik bakso Pak Leo mendapatkan keuntungan sebesar 500.000 per harinya untuk dua menu yang disebutkan. Sehingga kami melakukan perbandingan keuntungan maksimal yang bisa diperoleh per harinya menggunakan perhitungan linear programming dengan metode grafis dan metode simplex. Lalu ada identifikasi peluang. Permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian yang kami lakukan yaitu menentukan keuntungan maksimum bakso Pak Leo dengan menu bakso kecil dan bakso jumbo. Karena harga bahan baku per harinya bisa naik, turun maupun tetap, untuk mengatasi permasalahan tersebut kami menentukan keuntungan maksimum yang didapat dengan menggunakan linear programming dengan metode grafik dan metode simplex. Tidak hanya itu, dengan mengidentifikasi peluang yang ada, yaitu mempertimbangkan tren dan preferensi pasar untuk menyesuaikan permintaan pelanggan dengan kebutuhan bahan baku yang terus berubah dan perhitungan keuntungan maksimum menggunakan metode linear programming diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan keberlanjutan usaha dari bakso Pak Leo ini. Selanjutnya untuk metode linear programming yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan ada yaitu merupakan suatu teknik dalam matematika untuk memecahkan suatu masalah dengan satu metode yang bertujuan untuk memaksimumkan dan meminimumkan produksi atau sesuatu. Linear programming memiliki tiga unsur untuk menyelesaikan suatu permasalahan yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala yang dimana masing-masing unsur memiliki karakteristik penyelesaian secara linear. Selanjutnya ada metode linear programming memiliki dua jenis yaitu metode grafik dan metode simplex. Pada penelitian ini kami menggunakan metode grafik dan metode simplex yang dapat memecahkan masalah dan menentukan titik potong garis untuk menentukan keuntungan maksimum dari produksi bakso Pak Leo, yaitu bakso kecil dan bakso jumbo, sehingga diharapkan dapat membantu mencari keuntungan semaksimal mungkin bagi UMKM tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian hasil perhitungan dan rekomendasi optimal dari metode grafik. Untuk variabel keputusannya seperti pada tabel berikut, menu bakso kikil, bakso jumbo, keterangan dan juga kapasitas minimum. Untuk bakso kikilnya kita misalkan dengan X, bakso jumbonya kita misalkan dengan Y, dan porsinya itu untuk kapasitas maksimumnya itu 200, yaitu 100 tiap menu. Kemudian harganya bakso kikil 15.000, bakso jumbo 13.000, dan untuk maksimumnya yaitu 2.800.000. Kemudian nilai Z-nya untuk bakso kikil 3.000 dan bakso jumbo 2.000. Next. Untuk selanjutnya yaitu fungsi tujuan, di sini Z sama dengan 3.000X ditambah 2.000Y. Fungsi kendala,
ada 4. Yang pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 200, yaitu dari porsinya. Kemudian 15.000 X ditambah 13.000 Y kurang dari sama dengan 2.800.000. Ini dari harganya. Kemudian ada bentuk sederhananya yaitu 15X ditambah 13Y kurang dari 2.800. X dan juga Y lebih besar sama dengan 0. Caranya yaitu mencari titik koordinat. Dari X plus Y kurang dari sama dengan 200. Apabila X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 200, maka didapatkan koordinat yaitu 0,200. Dan apabila Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 200, sehingga didapatkan koordinat 200,0. Untuk selanjutnya pada 15X ditambah 13Y kurang dari sama dengan 2.800. Nah, apabila X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 215,38 atau 215. Maka koordinatnya itu 0,215. Dan apabila Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 186,67 atau 186. Maka koordinatnya yaitu 186,0. Next. Untuk selanjutnya yaitu mencari titik potong. Fungsi yang pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 200. Dan fungsi kedua yaitu 15X ditambah 13Y kurang dari sama dengan 2.800. Nah, di sini kita menggunakan teknik eliminasi untuk menyelesaikannya. 15X plus 13Y sama dengan 2.800. Dan juga X plus Y kurang dari sama dengan 200. Ini untuk yang X plus Y sama dengan 200 ini kita kalikan dengan 13 agar Y-nya sama. Sehingga didapatkan hasil 15X plus 13Y sama dengan 2.800 dan juga 13X ditambah 13Y sama dengan 2.600. Kemudian kita kurangi, yaitu 2X sama dengan 200, X sama dengan 100. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya, kita menggunakan teknik substitusi. X plus Y sama dengan 200, di mana X tadi nilainya 100, dengan 100 ditambah Y sama dengan 200, dan Y sama dengan 100. Untuk bagian daerah penyelesaiannya, yaitu ada fungsi yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 200. Dan di sini itu yang bagian warna kuning atau kehijauan. Kemudian fungsi 2, 15X plus 13Y kurang dari sama dengan 2.800. Ini yang warna merah. Kemudian ada fungsi batas, X dan Y lebih besar sama dengan 0, ini yang warna ungu. Dan juga titik potong 100,100 ini yang warna biru. Maka didapatkan hasil daerah penyelesaian seperti berikut, yaitu pada segitiga, bentuk segitiga yang bagian bawah yang melewati semua fungsi dan juga titik potong. Next. Kemudian di sini untuk mencari keuntungan maksimum dengan fungsi tujuannya tadi Z sama dengan 3000X plus 2000Y. Dengan titik 0,0 disubstitusikan, yaitu 3000 dikali 0 ditambah 2000 kali 0 sama dengan 0. Kemudian titik 0,200, 3000 dikali 0 ditambah 2000 kali 200, hasilnya 400.000. Kemudian titik 186,0, 3000 dikali 186 ditambah 2000 kali 0, hasilnya 558.000. Dan juga titik 100,100, 3000 dikali 100 dan juga 2000 dikali 100 dihasilkan hasilnya 500. Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan oleh bakso Pak Leo apabila dilakukan perhitungan menggunakan linear programming metode grafik yaitu 558.000. Next. Baik, selanjutnya itu adalah hasil perhitungan dan rekomendasi optimal menggunakan metode simplex. Pada metode ini, sebelumnya metode simplex ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk dalam memecahkan permasalahan linear programming dalam menentukan solusi optimal yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan, di mana menentukan kombinasi optimal dilakukan melalui iterasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai yang optimum dalam masalah optimasi yang diteliti. Jadi,
Pertama-tama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan ke dalam bentuk implisit atau standar. Nah, dari fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3000X ditambah 2000Y diubah menjadi Z sama dengan 3X min 2Y sama dengan 0. Lalu untuk fungsi batasannya, di sini diubah menjadi persamaan dan ditambah dengan stak variabel. Yang dimaksud dari stak variabel di sini adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Nah, jadi pada fungsi batasan yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 200 diubah menjadi X ditambah Y ditambah S3 sama dengan 200. Untuk fungsi batasan yang kedua yaitu 15.000X ditambah 13.000Y kurang dari sama dengan 2.800 diubah menjadi disederhanakan menjadi 15X ditambah 13Y kurang dari 2.800 diubah menjadi 15X ditambah 13Y ditambah S4 sama dengan 2.800. Untuk keterangannya, S3 dan S4 merupakan variabel stak. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel simpleks. Tabel simpleksnya terdiri dari variabel dasar dan juga NK. Nah, untuk variabel dasarnya di sini dari variabel Z, X, Y, S3, S4, dan juga yang ke bawah Z, S3, dan S4. Untuk isinya, itu diambil dari persamaan yang pertama. Jadi misal pada baris yang pertama di sini Z 1 min 3 min 2 0 0 maksudnya itu diambil dari fungsi tujuan. Jadi nilai Z-nya 1, nilai X-nya min 3, nilai Y-nya min 2, dan S3, S4-nya 0 karena tidak terdapat variabel tersebut pada fungsi tujuan. Lalu untuk baris kedua pada S3 di sini 0, 1, 1, 1, 0. Itu diambil dari fungsi batasan yang pertama yaitu nilai Z-nya 0, tidak ada variabel Z, nilai X-nya 1, nilai Y-nya 1, nilai S3-nya 1, dan nilai S4-nya 0 karena tidak terdapat variabel S4. Lalu untuk baris ketiga di sini S4 itu 0, 15, 13, 0, 1, dan NK-nya 2800. Di sini diambil dari fungsi batasan yang kedua yaitu nilai Z-nya 0 karena tidak terdapat variabel Z, nilai X-nya 15, nilai Y-nya 13, nilai S3-nya 0 karena tidak terdapat, dan nilai S4-nya 1. Dan hasilnya masuk ke variabel NK. Lalu setelah menyusun tabel simpleks, di sini menentukan kolom kunci. Kolom kunci ini dipilih dari kolom yang mempunyai nilai pada Z yang terkecil, yaitu negatif yang terbesar untuk kasus maksimasi. Dalam hal ini kolom X yang yaitu minus 3 yang memiliki nilai pada baris fungsi tujuan nilai terkecilnya minus 3. Dengan keterangan nilai minus 3 merupakan nilai terkecil dan nilai 1 dan 15 pada kolom X merupakan kolom kunci. Next. Setelah itu di sini menentukan baris kunci. Baris kunci ini didapatkan dari mencari indeks tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK. Jadi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka yang terkecil. Jadi di sini NK-nya kan pada S3 200 dibagi dengan 1 yang diambil dari kolom kuncinya tadi. Hasilnya 200, lalu untuk baris ketiga di sini NK-nya 2800 dibagi 15 yang diambil dari kolom kunci yang menghasilkan nilai 186. Next. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci yang baru diubah dengan cara membagi dengan angka kemudian mengganti variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang ada di atas kolom X.
Sehingga penulisan angka yang terbaru yaitu 0 dibagi 15 yang hasilnya 0, 15 dibagi 15 yang hasilnya 1, 13 dibagi 15 yang hasilnya 0,87 yang dibulatkan menjadi 0,9, lalu 0 dibagi 15 yang hasilnya 0, lalu 1 dibagi 15 yang hasilnya 0,067 yang dibulatkan menjadi 0,1, dan yang pada kolom NK-nya 2800 dibagi 15 dengan yang didapatkan hasil 186,6 yang dibulatkan menjadi 186. Jadi didapatkan hasil seperti pada gambar tabel di sebelah, yang dimasukkan itu pada baris terakhir untuk mengganti kolom kunci X. Next. Setelah itu dilakukan langkah-langkah mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Menggunakan rumus, baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, untuk baris pertama yaitu Z, di sini baris lamanya yaitu -3, -2, 0, 0, 0. Sedangkan pengalinya itu ada, sedangkan di sini koefisien dikali nilai baru baris kunci yaitu 1, 0,9, 0, 0,1, 186. Didapatkan hasil pengurangan yaitu 0, 0,7, 0, 0,3, 558. Setelah itu pada baris kedua yaitu pada S3, di sini S lamanya itu bernilai 1, 1, 1, 0, 200, lalu dikali pada itu dikali koefisien pada baris baru 1, 0,9, 0, 0,1, 186, lalu dikurangi, didapatkan baris barunya adalah 0, 0,1, 1, minus 0,1, dan 3. Lalu dimasukkan pada tabel persamaan nilai lama, dan tabel yang di bawah ini merupakan nilai baru yang sudah dihitung. Next. Selanjutnya, melanjutkan perbaikan baris Z atau fungsi tujuan. Tidak ada lagi yang bernilai, sampai tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Didapatkan pada tabel sebelumnya itu, nilai Z-nya itu sudah tidak ada angka yang bernilai negatif. Maka didapatkan nilai optimalnya X yang bernilai 186, Y bernilai 0, dan Z max-nya 558. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bakso Paleo bisa mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 558.000 dengan hanya mengoptimalkan 186 porsi bakso kikil per harinya. Next. Jadi untuk perbandingan dari keuntungan yang awal dengan setelah dihitung menggunakan metode grafik dan metode simplex yang mendapatkan hasil yang sama yaitu 558.000. Di sini keuntungan yang pertama itu kan 500.000 per harinya tanpa menggunakan metode linear programming. Dan apabila menggunakan perhitungan metode linear programming, didapatkan keuntungan maksimum yang lebih tinggi yaitu 558.000 per harinya dengan mengoptimalkan penjualan pada bakso kikil. Next. Selanjutnya pada bab penutup ada yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan bersama dengan UMKM Bakso Pak Leo, kami menemukan suatu permasalahan dalam UMKM tersebut. Permasalahannya meliputi tidak ada data perhitungan yang tertulis pada modal, porsi, dan keuntungan yang didapat per harinya. Dari masalah UMKM ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode yang telah diajarkan pada mata kuliah riset operasi dengan menggunakan metode linear programming, yaitu metode grafik dan metode simplex. Dari data yang sudah kami dapatkan dan dilakukannya perhitungan, UMKM Bakso Pak Leo bisa mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 558.000 per harinya dengan mengoptimalkan penjualan 186 porsi bakso kikil. Selanjutnya untuk saran,
Laporan ini kami buat berdasarkan hasil wawancara di salah satu UMKM yang ada di wilayah Jember. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan hal yang harus diperbaiki agar hasil yang didapat bisa lebih sempurna juga masih banyak. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna membantu pengembangan laporan yang telah dibuat untuk menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan yang kami buat dapat membantu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Lalu ada lampiran dari foto-foto hasil dari wawancara di UMKM Bakso Pak Leo. Selanjutnya ada surat ketersediaan mitranya. Lalu ada surat bukti dari saya yang berhalangan hadir karena sakit. Dan cukup sekian dari presentasi kelompok 4 di mata kuliah riset operasi ini dalam pengoptimalan UMKM Bakso Pak Leo ini. Sekian, terima kasih.